Tara, halo bosku semuanya, halo sis. Jadi video kali ini kita membahas untuk teknik berikutnya ya. Jadi untuk pemotongan Kevlar. Jadi proses yang sebelumnya habis penempelan kita oles resin 2 lapis ya. Jadi untuk mendapatkan lapisan tidak terlalu tebal, jadi kita bisa potong menggunakan cutter. Jadi banyak teman-teman bertanya, kita memotong Kevlar pakai apa? Kita tidak memakai tuner, kita hanya butuh pisau cutter saja. Jadi status media Kevlar lapisannya hanya 1 atau 2 lapis. Kita langsung aja ya potong ya. Jadi kalian bisa mulai dari belakang aja. Jadi maksudnya kita di sini kita tidak memakai alat tuner ya. Cukup kita pakai pisau cutter saja. Jadi ini lebih efektif ya ketimbang pakai alat atau mesin. Jadi lebih bersih, lebih rapi, lebih santai. Kalian menikmati pemotongan dengan cutter. Tuh. Gampang. Jadi buat teman-teman yang sering memakai gerinda atau tuner, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuma kalian pasti gatal-gatal karena ada debu hasil pemotongan itu membuat gatal. Jadi potong cutter saja. Kalau teman-teman yang lain punya teknik sendiri-sendiri ya. Selesai. Jadi setelah kalian selesai memotong, jadi kalian bisa lihat. Jadi potongannya rapi ya. Setelah ini kalian lanjut lagi untuk olesan yang berikutnya sampai apa ya? Sampai permukaan sedikit lebih tebal. Karena kita harus mengamplas media Kevlar ini agar seratnya tidak kena amplas. Mungkin bisa dilihat. Jadi ada permukaan yang tinggi, ada yang sudah tenggelam. Jadi kalian harus mengoles beberapa lapis lagi, 2 lapis lagi mungkin, untuk sampai permukaannya seperti ini. Jadi permukaannya sudah halus, jadi otomatis lebih tebal. Jadi kamu aman untuk mengamplas, nggak perlu takut seratnya kena. Udah gitu aja.
Jadi setelah melewati proses pemotongan dengan cutter, kita harus ngoles lagi ya dengan resin. Media dipilah dulu. Ini media soalnya gampang kotor. Selanjutnya untuk resin yang berikutnya, kita pakai resin yang agak pink ya. Jadi untuk perbandingan katalisnya kebetulan kita pakai spray ya. Jadi biasa kita pakai 3 tetes. Jadi kalau bisa kalian memakai adukannya yang lebar ya, jangan pakai besi atau apa gitu. Jadi intinya semakin lebar adukanmu, semakin rata resin dan katalismu. Rata. Kita oles saja. Untuk teknik mengoles mungkin tidak ada ya. Jadi intinya kalian oles rata aja ke seluruh bagian. Jadi untuk tahap pengolesan kita sudah kelar. Kita menunggu 30 menit untuk lapisan yang berikutnya. Halo bosku, langkah berikutnya untuk media yang sudah kering, media yang sebelumnya kita sudah oles 2 lapis. Sebenarnya bukan 2 lapis aja ya. Jadi teman-teman disesuaikan aja. Kalau memang membutuhkan lapisan yang lebih tebal, mungkin boleh lebih dari 2 lapis, 3 lapis atau 4 lapis. Jadi setelah kering, langsung ke tahap ini ya, ke tahapan amplas kering. Jadi kita bisa pakai amplas kain. Ukuran amplasnya mungkin kita pakai ini nomor 80. Jadi apa ya? Jadi fungsi amplas kain itu untuk mengamplas permukaan yang awal, yang gelombangnya keras. Jadi bisa juga dilanjut untuk tepian. Jadi untuk sisa-sisa resinnya lebih. Seperti di video itu ada sisa-sisa resin yang lebih, jadi bisa difungsikan untuk mengamplas. Setelah itu lanjut ke amplas air ya. Kita pakai amplas nomor 180. Jadi kita sudah masuk ke dalam air. Karena di dalam air kalian harus lebih berhati-hati ya, karena amplasan dan air sifatnya lebih tajam ketimbang yang kering. Jadi jangan terburu-buru, tetap fokus. Pastikan semuanya teramplas dengan rata dan flat ya. Kalau dirasa sudah rata dengan amplas 180,
bisa dilanjut dengan amplas yang lebih besar ya. Kita biasa pakai amplas nomor 240. Tetap dengan gerakan yang sama, dengan fokus yang sama. Pastikan jangan sampai seratnya kena ya. Karena kalau kena kalian harus mengulang untuk meresin. Tapi kalau sudah dipastikan ketebalan resinnya cukup, harusnya tidak kena. Jadi kalian ngamplas bisa sambil cerita-cerita atau kalian ngomong sendirian juga boleh ya. Soalnya hal paling membosankan adalah mengamplas. Tetap semangat bosku. Tada! Jadi masih di media tutup rantai Kevlar ya. Sebelumnya sudah diamplas keringan dengan amplas kain, terus dilanjut amplas 180 untuk airnya, dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk langkah selanjutnya kita bisa memperbesar amplas pakai amplas nomor 400. Jadi gini ya, karena kita biasa untuk finishing Kevlarnya kita pakai clear, tapi teman-teman banyak juga ada yang request untuk dipoles. Jadi kalau finishingnya pakai clear, cukup pakai amplas 400 saja atau 500 boleh. Kalau dipoles kalian harus mengamplas media sampai 1000. Jadi urutannya 500, 800 dan 1000. Buat permukaannya sehalus mungkin, serata mungkin, baru lanjut dipoles. Itu untuk finishing poles. Tapi kali ini kita finishingnya pakai clear. Pasti clear jahat bosku. Kita lanjut ya. Pastikan amplasanmu yang rapi ya, jadi rapi dan stabil agar hasil amplasan bisa flat dan halus. Hati-hati dalam pengamplasan. Jadi kalau kamu ngerasa bagian-bagian sudut, jangan terlalu ditekan agar seratnya tidak kena. Oke, kita lap dulu. Jadi kamu bisa lap untuk tahu bagian mana yang masih kurang rata. Mungkin untuk di bagian ini kurang rata, kelihatan nggak bagian ini. Jadi kamu bisa ulangi lagi amplasannya sampai benar-benar flat seperti di media sini. Halo bosku. Jadi untuk tahap selanjutnya tahap pengekliran ya. Jadi ini media yang tadi kita amplas sudah bersih. Kita sudah siapkan
di atas meja ya, meja makan ya. Jadi kalian bisa lihat mejanya sudah halus, sudah bersih. Seperti biasa, kita menggunakan clear jahat. Cukup 2 lapis saja. Yuk kita gas yuk. Tara! Tadi kita sudah lapisan pertama ya. Sekarang lanjut ke lapisan kedua, lapisan terakhir. Jadi proses Kevlar sudah selesai ya. Semoga teknik Kevlar kita bermanfaat buat kalian ya untuk uji coba di rumah sendiri atau di bengkel. Dan jangan lupa kalian wajib untuk bunyikan lonceng, like, dan subscribe. Udah gitu aja. Happy weekend bosku.